Apakah suara saya bisa terdengar, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Ini masih menunggu 4 kelas yang belum bergabung. Kita mulai kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 5 Magelang, Dr. Andes Sucahyo Wibowo, MPD. Yang saya hormati Insinyur Harite Yani Ahsan, MKOM dari Biro Pepres Universitas Paramadina, Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 5 Magelang. Tak lupa anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bergabung dalam sosialisasi Pepres Competition tahun 2022 secara daring ini. Untuk pertama-tama, marilah kita buka sosialisasi Pepres Competition tahun 2022 ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin untuk berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya, yaitu prakata dari koordinator BK atau yang mewakili kepada Bapak Dr. Andes Yudi T. Ahsan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, puja dan puji. Yang terhormat Bapak Sucahyo Wibowo selaku Kepala SMA Negeri 5 Magelang. Yang terhormat Bapak Hari Tursulistiono Yani Ahsan selaku narasumber dari Universitas Paramadina Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, dan Bapak Ibu Guru yang pada kesempatan pagi ini ikut hadir menyertai dalam kegiatan YUM, serta anak-anakku tercinta kelas 10, 11, dan 12 yang senantiasa saya cintai dan saya banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga bisa bertemu, berkumpul di kesempatan pagi hari ini dengan tiada kurang suatu apa. Anak-anakku tercinta, kalau kalian melihat kok nama dari narasumber Hari T.Y. Ahsan, nyaris sama dengan nama saya, Yudi T. Ahsan, karena memang Pak Hari itu adalah adik kandung saya. Beliau dosen di Universitas Paramadina Mulia, Paramadina Jakarta. Kemudian latar belakang pendidikannya adalah S1 Teknik Nuklir UGM, S2 Ilmu Komputer Universitas Indonesia, S3 Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Saya mohon maaf kemarin mencantumkan dengan gelar doktor, karena setahu saya, seingat saya, dia kuliah di S3 itu sudah sejak tahun 2015, semestinya 3 atau 4 tahun sudah wisuda S3, ternyata kok belum. Nah, dalam kesempatan berbahagia ini, saya berharap mohon doanya, semoga Pak Hari segera diwisuda di gelar S3-nya. Amin. Anak-anakku sekalian, kegiatan kali ini adalah rangkaian acara kegiatan untuk pelaksanaan Bibras Challenge atau tantangan Bibras tahun 2022. Ini di Magelang ini ternyata hanya SMA 5 yang bisa ikut terlibat dalam kegiatan internasional. Ingat, ini kegiatan yang menjangkau 55 negara dan ini adalah kegiatan langsung tingkat internasional. Jadi jika kalian peroleh prestasi, insya Allah itu akan menjadi model jalan mulus untuk kalian meraih cita-cita kalian. Nanti lebih detail akan disampaikan oleh Bapak narasumber. Kemudian ini memang banyak sekali manfaat dan bagi kita semua, baik bagi siswa maupun bagi sekolah. Bagi sekolah, dengan keikutsertaan di kegiatan-kegiatan prestisius semacam Bibras, tantangan Bibras 2022 ini, maka branding image sekolah akan meningkat. Kita ingat beberapa tahun lalu, Pak Agung Probo menemani atau menghantarkan siswa-siswi SMA 5 sampai juara di lomba musik kontemporer di UGM, di Sekolah Vokasi UGM. 1 tahun berikutnya 25 siswa langsung lolos diterima di Vokasi UGM. Padahal sebelum-sebelumnya amat sangat sulit. Kemudian Undip. Undip itu ternyata kita menjadi peringkat 2 diterima di Undip paling banyak. Padahal kalau dilihat jumlah yang mendaftar di Undip dengan UNS, mohon maaf saya sampaikan, hampir berimbang. Sementara dari posisi kedudukan Undip dengan UNS ternyata jauh lebih sulit masuk ke Undip. Jadi setiap tahun Undip itu akan menjadi masuk 10 besar perguruan tinggi tersulit ditembus. Sementara UNS menjadi 10 besar paling banyak pendaftarnya. Nah, kalau dengan ini asumsinya adalah yang mendaftar di Undip itu adalah siswa-siswa yang benar-benar pandai, sementara yang di UNS
relatif pandai. Artinya semestinya masuk ke UNS lebih mudah daripada di Undip. Ternyata kebalikan, SMA 5 di Undip kok bisa berjaya. Kenapa? Ternyata banyak di antara kakak kelas kalian yang berprestasi dengan memanfaatkan internet. Pada waktu itu namanya KIP kuliah itu bernama Bidik Misi. Setiap tahun Pak Yudi harus mengupload data prestasi siswa lengkap dengan mengunggah sertifikat prestasinya. Nah, ternyata banyak sekali prestasi yang tidak diumumkan di upacara. Misalnya ada prestasi sebagai penulis esai terbaik bidang hukum. Ada lagi juara 1 desain rumah murah, sehat, ramah lingkungan. Ada lagi juara prospek keripik getuk, semacam itu, plan business plan. Nah, saya tanya, kamu dari mana kok bisa dapat ini? Saya ternyata menggunakan internet untuk hal-hal yang positif. Nah, ini alhamdulillah Bu Astri dengan timnya, Pak Uwuh, ternyata bisa mengajarkan pada siswa-siswi menggunakan internet untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat, sehingga kakak-kakak kelas kalian yang diterima di perguruan tinggi di Undip itu membawa adik-adik kelasnya semakin mudah diterima di perguruan tinggi tersebut. Di Untidar juga sama. Tiap tahun ada Rektor Cup untuk memperebutkan piala rektor di bidang pencak silat. Siswa-siswa SMA 5 yang memiliki sertifikat pencak silat di Untidar, meskipun prestasinya ada di bawah, ternyata masuk Untidar begitu mudah. Ingat ya, sekarang Untidar sudah negeri, persaingannya cukup tinggi sekali. Teknik, Fakultas Teknik itu 2 tahun lalu malah menduduki 10 besar program studi yang amat dicari atau amat diminati oleh lulusan SMA. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar, namun demikian saya hanya berharap ini adalah kesempatan buat kalian mengukir prestasi. Ini adalah kesempatan kalian merancang masa depan yang bagus. Harus berani menghadapi tantangan. Be brave to face the challenge. Beranilah menghadapi tantangan, maka itu salah satu soft skill yang akan mengantarkan sukses kalian. Selamat mengikuti sosialisasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi atas takatan dan sambutannya. Semoga menjadi motivasi untuk anak-anak semua dalam berprestasi di SMA Negeri 5 Magelang. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Sucahyo Wibowo MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Fitri Eva. Bisa didengar suara saya Bu Fitri? Bisa Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini Allah memberikan izin kepada kita semuanya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi kompetisi Bibras. Yang saya hormati dan yang terhormat narasumber dari Universitas Paramadina, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru yang berkesempatan mendampingi anak-anak semuanya, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, dan juga semuanya saya yang hadir, terutama anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Perlu saya sampaikan yang pertama bahwa dengan perkembangan teknologi dan informasi dan perkembangan kebijakan terakhir pemerintah, utamanya Kementerian Ristek Dikti tentang pendidikan di Indonesia, utamanya pendidikan dasar, menengah maupun dikti, tidak mau kita juga harus selalu update ilmu, mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah, utamanya pasca episode Merdeka Belajar yang ke-22. Di situ terjadi perubahan besar anak-anakku, utamanya yang menyangkut masalah masuk perguruan tinggi. Selain menggunakan program SNMPTN, juga
kalau dulu UTBK ujian tulis itu sekarang tidak menggunakan lagi tes mapel atau saintek maupun humaniora, tetapi sekarang memfokuskan pada penalaran logika, utamanya yang masuk tes skolastik, yang literasi numerasi, literasi bahasa Indonesia maupun literasi bahasa Inggris. Oleh karena itu, mau tidak mau kita selalu update mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Nah, kali ini tentu sekolah ingin memberikan informasi dan terutama kerjasama dengan Universitas Paramadina. Sekali lagi terima kasih. Kegiatan Bibras kompetisi ini masih asing bagi kami. Bahkan ini bagian dari yang pertama kali semula kami dengar. Tetapi setelah beberapa referensi saya, ini banyak manfaat dan tujuan yang tidak dicapai. Utamanya selain mengedukasi kemampuan problem solving dalam informatika, juga sangat bermanfaat bagi anak-anak semuanya maupun Bapak Ibu guru. Juga sebagai media perolehan pengalaman baik bagi guru maupun siswa dalam memahami aspek informatika dan computational thinking. Di samping barangkali nanti setelah menerima penjelasan dari Universitas Paramadina, apa sih kegiatan ini fokusnya, apa bisa dijadikan kegiatan hobi, mengembangkan diri, lebih-lebih ekstrakurikuler. Karena ini bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan yang sekarang mau nggak mau kita harus ikuti. Saya pikir itu anak-anakku, semoga dan bisa memberikan wawasan yang luas. Sekali lagi terima kasih Universitas Paramadina, Pak Yudi maupun Bu Fitri Eva, dan juga Bapak Ibu guru yang berkesempatan mendampingi anak-anakku. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 5 Magelang. Melanjutkan acara, inilah saat yang dinanti-nanti, itu sosialisasi tentang bebas competition. Apakah itu bebas competition, lalu bagaimana cara kita mengikutinya, dan apa saja yang perlu kita siapkan. Dalam kesempatan ini nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita dari Biro Bebas Universitas Paramadina Jakarta, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Hari Tursulistionoyani Ahsan M.Com. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Hari, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan guru maupun teman-teman siswa SMA Negeri 5 Magelang. Perkenalkan, nama saya Hari Tursulistionoyani Ahsan, adik kandung dari Bapak Yudi TH Ahsan. Sebelumnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 dan juga Bapak Ibu guru serta siswa-siswa semua, karena telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan tantangan bebas ini. Ini sangat luar biasa. Jadi ceritanya begini, hari terakhir pendaftaran dari Bebras Pusat mengirimkan, melaporkan jumlah siswa dan juga daerah-daerah yang sudah mengirimkan wakilnya, atau maksudnya sekolah-sekolah yang mengikuti. Saya lihat waktu itu Magelang belum ada. Nah, padahal Magelang harusnya bisa dibimbing oleh universitas yang ada di Magelang, tapi karena hari terakhir itu Magelang belum ada, saya langsung menghubungi Pak Yudi, kakak saya kandung ya. Kemudian luar biasa ya, kalau kami melakukan sosialisasi baik di Jakarta ataupun di sekitarnya ya, itu biasanya butuh waktu beberapa hari untuk mengumpulkan data siswa, kemudian memformatnya, merapikannya, dan kemudian baru kita upload. Sore itu saya hubungi Pak Yudi,
malam itu juga data terkumpul semua, rapi semua, dan 1014 siswa bisa kami upload pada detik-detik terakhir pendaftaran. Luar biasa. Terima kasih banyak, ini luar biasa sekali. Dan sayang sekali saya kelupaan alumni tempat saya sekolah dulu, itu malah saya tawarkan, tapi sudah terlalu malam ya, jadi nggak bisa ikut. Jadi di sini yang bisa ikut hanya SMA Negeri 5 Magelang, ya, luar biasa. Nah, di Indonesia ada puluhan ribu yang ikut, ya. Ini masih terlalu kecil, sebenarnya masih sangat kecil ya, karena rata-rata di dunia masing-masing negara itu sekitar 60-an ribu, ya. Di Indonesia tahun ini sekitar 45.000. Masih sangat kecil. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah negara terpadat, populasinya itu terpadat nomor 4 di dunia, tetapi masih di bawah rata-rata. Oke, intronya di situ dulu. Kita mohon izin untuk share screen. Oke. Nah, agenda hari ini ada beberapa, apa itu tantangan bebas, terus kemudian kita membahas tentang computational thinking, ya. Kemudian tentang bebas dulu, maaf. Kemudian tantangan bebas. Nah, kemudian nanti kita ada contoh soal dan juga apa yang mesti disiapkan. Ya. Nah, ini ada 2 poin menarik ya tentang computational thinking. Jadi computational thinking itu adalah subjek utama yang akan ditantangkan pada tantangan bebas. Jadi bebas sendiri mungkin kita perlu perkenalkan ya. Bebas sendiri itu adalah sebuah inisiatif internasional yang tujuannya adalah untuk mempromosikan computational thinking, ya. Berpikir dengan landasan komputasi atau informatika. Jadi bagaimana siswa itu dilatih menyelesaikan permasalahan, membuat solusi, di mana solusinya itu nanti bisa dijalankan pada agen-agen komputasi. Nah, agen komputasi itu apa saja? Ada handphone, ada laptop, ada komputer, ada macam-macam gadget di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Nah, computational thinking ini merupakan salah satu keterampilan abad 21. Yang lainnya ada compassion, ya. Ada 4 kalau nggak salah waktu itu ya saya baca. Salah satunya adalah computational thinking. Karena ini merupakan keterampilan di abad ini, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkannya ke dalam kurikulum. Ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Nah, kita masih ingat ya, beberapa mall ya. Jadi kita lihat masih ingat ya, ada di dekat rumah saya ini, dekat rumah saya, tempat tinggal saya, itu ada yang nama Giant, Matahari, Ramayana, ya, hilang semua, semuanya udah pada bangkrut, ya, bangkrut. Itu kenapa? Karena ada yang namanya VUCA, ya, VUCA itu sebenarnya VUCA ya, nanti bisa googling sendiri apa itu VUCA. Rasanya tidak akan dibahas di sini. VUCA itu adalah perubahan yang kita alami secara cepat, ya, kita rentan sekali terhadap perubahan. Nah, kalau kita lihat ya, mal-mal besar tadi itu hilang atau bangkrut karena teknologi yang sudah menggantikan. Ya. Saat ini kita merasa terkaget-kaget, ya, tiba-tiba siaran TV analog hilang. Ya, hilang. Banyak yang protes, banyak yang menganggap ini adalah bisnis pemerintah dan sebagainya. Tidak, sama sekali tidak. Itu adalah tren ke depan. Tren ke depan itu akan ke digital.
Ya, tren ke depan akan ke digital. Bayangkan satu saluran analog sekarang kalau diubah menjadi digital itu bisa dipakai oleh 8 saluran televisi. Ya. Kalau kemarin di tempat saya tinggal itu saluran analog hanya beberapa belas ya, mungkin sekitar 20. Nah, sekarang ada 50-an, ya, lebih dari 50 saluran digital. Ya. Luar biasa, perkembangannya langsung cepat sekali. Ya. Nah, tren itu harus kita ikuti. Kita tidak bisa melawan arus. Ya. Arus digitalisasi ini sangat kuat sekali. Ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia masif sekali. Nggak bisa kita hindari. Dan kita nggak bisa balik lagi ke posisi sebelum ada internet, ya, sebelum digitalisasi. Ya. Ini putra-putri kita, siswa-siswa harus siap dengan hal tersebut. Ya. Jangan sampai nanti siswa itu membuat sebuah bisnis yang akan terlibas jika ada digitalnya. Ya. Jadi harus sudah siap, harus sudah tahu nih, kira-kira ini bisa masuk ke digital enggak? Kalau bisa masuk ke digital ya kita harus siapkan ke situ. Jadi di sini kita siapkan siswa-siswi itu untuk belajar bagaimana menangani masalah, membuat solusi yang bisa ditangani oleh komputer. Kita tahu komputer itu kemampuannya sangat hebat, ya. Dia mempunyai ketelitian, kecepatan, ketepatan, ya, dan kekuatan, ya, yang tidak dimiliki oleh manusia. Tapi banyak kemampuan manusia yang tidak dimiliki oleh komputer. Ya. Oke, kita nggak akan bahas itu. Oke, ini saya perlihatkan ya ada 2 buah perusahaan, ya, Hasbro dan Mattel. Dan mungkin teman-teman atau rekan-rekan atau anak-anak siswa sudah tahu ya, Hasbro dan Mattel ini adalah perusahaan untuk membuat mainan anak-anak. Tapi mereka punya visi yang berbeda. Ya. Mattel dia tetap berkutat pada permainan biasa, sedangkan Hasbro dia mulai mengembangkan yang digital. Ya. Yang konvensional mengecil, ya, mengecil. Tapi Hasbro Gaming ini menjadi sangat besar sekali. Dan ini solusi digital yang dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis. Jadi ke depan, ya, ke depan digital itu nggak bisa dihindari lagi. Ya. Nah, tantangan bebas, ya, ini dilakukan bersamaan dalam 1 pekan, ya, di seluruh dunia. Tadi Pak Yudi sudah menyinggung ada 55 negara ya, yang sudah tergabung di Bebras. Ya. Oh ya, Bebras sendiri itu adalah nama lain dari berang-berang. Ya. Kalau adik-adik pernah atau sering baca atau melihat kartun ya biasanya tahu ya Platypus, ya, Platypus itu berang-berang, ya. Nah, kenapa dinamai Bebras? Itu karena yang membuat atau menginisiasi organisasi Bebras ini adalah Lituania. Nah, berang-berang di Lituania itu namanya apa? Bahasanya adalah Bebras. Nah, kenapa dipilih Bebras? Karena berang-berang ini adalah hewan yang sangat hebat, ya. Meskipun dia otaknya nggak begitu bagus, ya, tapi dia bisa membuat bendungan, ya. Dia potong-potong pohon, kemudian dia tumpuk-tumpuk menjadi bendungan di sungai sehingga airnya tinggi dan dia bisa dengan mudah menangkap ikan karena ikan pada berkumpul di situ, ya, tidak langsung terbawa oleh arus. Ya, luar biasa ya Bebras. Nah, tantangan Bebras di Indonesia ini sudah berlangsung beberapa tahun, ya. Waktu itu kami hanya menangani sekitaran Jakarta saja, tapi kemudian kami coba untuk menangani tempat lain, ya. Kami tawarkan ke Magelang dan juga kemarin sempat pada hari terakhir juga kami tawarkan ke Merauke, ya. Kebetulan adik saya, adiknya Pak Yudi juga itu mengajar di SMK Negeri 1 Merauke, tapi sayangnya di Merauke ada kendala teknis, ya. Jadi internet itu sangat lambat sekali, kadang-kadang putus, ya. Jadi
rasanya sulit untuk bisa ikut. Ya. Nah, pada komputasi tantangan bebas ini akan disajikan dengan cara yang menyenangkan. Nanti kita bisa lihat ya soal-soalnya ya. Dan juga kita sangat percaya kepada para pesertanya. Jadi kita nggak akan mengawasi, ya. Dari kejujuran itu sangat dijunjung tinggi. Kenapa? Karena dunia IT itu dunia yang harus memegang tinggi kejujuran. Ya. Meskipun kita sudah jujur pun ternyata data kita masih dicuri oleh pihak lain, ya. Tapi dari dalam harus jujur dulu. Kenapa? Karena orang IT atau kita nanti yang bekerja di bidang IT atau nanti kita memang tidak bisa terlepas dari IT, ya. Mau nggak mau kita akan masuk ke dunia IT, ya, information technology. Nah, di situ kejujuran sangat penting sekali karena kita bisa mengubah apapun. Ya, bayangkan kalau di perbankan itu teller melakukan perubahan data, ya, bisa saja dia lakukan pemindahan data sedikit-sedikit, ya. Nah, nilai uang dari nasabahnya ke rekening temannya, mamanya. Ya. Nah, penting sekali kejujuran itu di dunia digital. Dan itu mulai digalakkan oleh pemerintah juga, ya, dari zaman beberapa 10 tahun yang lalu kita sudah mengenal yang namanya ITE, ya, informasi teknologi, undang-undang ITE, information technology dan e-commerce, ya. Nah, itu cukup berat, ya. Kemarin kita lihat Dewi Persik, dia melaporkan orang yang melakukan hacking, kebencian di internet terhadap dirinya dan langsung dipenjara. Jadi pembelajaran itu di bidang IT itu sudah dimulai sejak 10 tahun yang lalu, ya. Mungkin lebih, ya, dari zamannya SBY, ya, waktu itu, ya, belasan tahun yang lalu. Dan sekarang orang mulai hati-hati, ya, di bidang digital ini. Nah, ini adalah kesempatan bagi siswa untuk mempraktekkan akhlak mulia, berpikir kritis dan kreatif, ya, khususnya pada bidang computational thinking. Nah, computational thinking ini masuk ke dalam HOTS, ya. Mungkin siswa kurang begitu tahu, ya. Tapi zaman saya, zamannya bapak-bapak, ibu guru dulu itu ilmu itu kebanyakan diajarkan di daerah sini. Ya, bayangkan zaman dulu. Ya. Kalau kita disuruh ngapalin negara terbesar, ya, urutan 3 terbesar, terus kemudian sungai terpanjang di Jawa, sungai terpanjang di Indonesia, gunung tertinggi, dan itu masih mending. Ya. Zaman dulu itu nama-nama menteri juga harus dihafalkan. Ya. Nah, itu sangat-sangat memboroskan ingatan kita. Ya. Nah, padahal itu ada di sini, bagian rendah di sini. Ya. Ini adalah, kalau Bapak Ibu guru pasti sudah tahu, tapi bagi siswa, ini adalah lower order thinking skill. Jadi, cara berpikir tingkat rendah. Nah, kemudian tahun 2000, pengurutan seperti ini agak berubah sedikit, ya, karena ada masuknya digitalisasi. Nah, di sini ada perubahan sedikit saja. Jadi yang tertinggi adalah mencipta. Jadi di dalam computational thinking atau dalam tantangan bebas nanti soal-soalnya itu ada di sini. Ya. Higher order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, mulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan bahkan mencipta. Ya. Di sini sangat kecil sekali. Jadi kita dituntut untuk bagaimana cara berpikir tingkat tinggi. Ya. Nah, ini tantangan bebas tahun ini dilakukan di sekolah, bisa juga di kampus, ya, untuk sekolah yang fasilitasnya kurang. Tapi kalau SMA 5, saya kebetulan sudah beberapa kali diajak Pak Yudi ke SMA 5, itu fasilitasnya luar biasa, ya, bagus sekali. Dan juga
mental juaranya itu yang luar biasa, bukan hanya pada siswa ya. Jadi seperti yang waktu sore itu saya hubungi Pak Yudi, langsung Pak Yudi koordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Waktu itu juga. Jadi ini mental juara yang mungkin sulit didapat dari sekolah-sekolah lain, karena saya dengar dari Pak Yudi itu sering cerita bahwa SMA 5 itu banyak sekali atlet-atlet yang luar biasa prestasinya, bukan hanya di Magelang saja tapi sampai ke nasional. Ya. Nah, ini mereka pasti punya atau membawa mental juara, ya, mental untuk bertanding, mental untuk menang. Ya. Nah, untuk soal tantangan bebas ini, ya, untuk soal tantangan bebas ini ada beberapa jenis, ya. Yang paling banyak itu adalah pilihan. Nah, tapi hati-hati ya, karena pilihan ini ada pengurangan skor ketika kita salah memilih. Ya, ketika kita salah memilih ada pengurangan skor. Jadi ada pilihan paling hanya 4 ya pilihannya itu. Kalau kita 4 itu ragu-ragu sama sekali, mending dikosongkan. Tapi kalau kita sudah mengerucut tinggal 2 pilihan, ya, kita ragu-ragu pilihan mana nih antara 2 pilihan ini, pilih saja salah satu, ya, jangan dikosongkan. Ya. Nah, untuk jawaban singkat terkadang disuruh mengisi angka gitu ya, itu nggak ada pengurangan skor. Begitu kan dengan mencocokkan ya, antara di sini ada beberapa pilihan, di sini ada beberapa pilihan, kemudian dicocokkan ya, seperti 2 buah himpunan ya. Nah, itu juga nggak ada pengurangan skor jika salah. Nah, untuk waktu pengerjaan soal, kebetulan ini saya lupa untuk tingkat, jadi dibagi-bagi ya. Untuk tingkat SD itu ada si kecil untuk kelas 1 sampai 3, kemudian siaga untuk 4 sampai 6, kemudian penggalang itu tingkat SLTP, dan penegak tingkat SLTA. Tapi soal dan waktu untuk dari siaga hingga penegak itu sekitar 40 menit. Ya. Yang 30 menit hanya untuk anak kelas 1 sampai kelas 3. Jadi ini benar-benar disiapkan dari kelas 1 SD hingga kelas 12. Ya. Nah, ini tim dari kami, ketua ada Ibu Sari, kemudian hadir di sini juga Ibu Retno. Bu Sari mungkin juga sudah hadir ya. Ada Pak Diki dan ini saya sendiri. Ya. Sebenarnya ada lagi yang lain, tapi ini yang yang harus bertanggung jawab penuh ya, dan juga dibantu oleh para mahasiswa. Nah, ini adalah timeline waktu itu yang kita buat untuk daerah Bekasi ya. Nah, pada tanggal 2 November ini pada akhir pendaftaran saya baru ingat ya, Magelang kok belum ada yang ikut ya, sehingga saya hubungi Pak Yudi ya. Dan nanti untuk tingkat SLTA itu tanggal 10 November ya tantangannya. Nah, ini pembicaraan saya dengan Pak Yudi waktu itu ya, langsung waktu itu saya hubungi maghrib ya, dan itu malam itu juga langsung terkumpul data seluruh siswa dan bisa kami upload ya, karena paling lambat jam 23.59 malam ini ya. Nah, oke, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, ini untuk contoh soal ini saya ingin juga ya, kalau ada siswa yang bisa menjawab ya, silahkan beritahukan ke guru kelas ya, atau wali kelas yang ada di depan kalian ya. Nanti wali kelas akan menulis nama ya, nama, sehingga nanti saya lihat ya di chat di Zoom itu siapa yang mau menjawab ya pertama ya. Kalau jawabannya benar ya, dan bisa menjelaskan ya, yang penting bisa menjelaskan ya, bukan hanya benar, karena soal-soal ini ada dalam buku latihan bebas ya. Insya Allah nanti saya share ya ke Pak Yudi, mungkin Pak Yudi bisa share ke para siswa ya. Di sana sudah ada jawabannya juga ya, tetapi tidak diberikan penyelesaiannya. Jadi
apa dia diberikan penyelesaiannya. Jadi anak-anak harus mencoba berpikir tapi sudah diberikan jawabannya. Nah, bagi siswa yang bisa menjawab benar ya, dan bisa menjelaskan apa namanya caranya, nah nanti saya kirimi pulsa 50.000 ya. Nah, oke, ini pertanyaan pertama ini. Pertanyaan pertama silahkan dibaca, kemudian apa jawabannya. Jadi ini kalau di gambar sebenarnya sederhana saja kalau saya jelaskan ya. Jadi dari rumah ya si Martina ini ingin ke tempat kerja ya. Nah, kemudian dia lewat jalur-jalur ya. Di sini ada bobotnya, masing-masing ada bobotnya. Nah, cari bobot yang paling rendah atau bisa dibilang ini jaraknya ya atau waktunya. Tapi biasanya kita kasih bobot aja. Bobotnya semakin kecil semakin bagus. Nah, apa? Nah, di mana jalur yang paling tepat ya? Nah, ini ada pilihan jawaban ya. A, B, C, D. Nah, silakan. Siapa yang mau menjawab? Saya tunggu di forum chat ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa menuliskan bisa menuliskan di forum chat ya. Siapa yang mau menjawab. Nah, ini saya monitor di sini ya. Silakan. Oh ya, ini saya buka ya biar nggak nutupin. Ya. Jadi jalur mana nih? Silakan siswa untuk mencoba menjawab. Ini adalah pertanyaannya. Oh, ini jawabannya ketutup. Maaf. Jadi ini saya taruh di mana nih? Di sini saja ya. Di sini saja. Ya. Atau saya bahas dulu saja ya. Saya bahas dulu saja. Saya sedikit memberi masukan, Pak Hari. Oh, silakan itu Pak Yudi. Anak-anak, bagi kalian yang bisa menjawab, tolong ke depan, ke komputer desktop depan, kemudian kamu tulis di kolom chat, saya siap menjawab. Nah, nanti akan diberi kesempatan bagi yang bisa menjawab mendekat ke arah kamera sehingga suara kamu bisa terdengar jelas. Kemudian sedikit saya tambahkan, itu ada bendera. Di atas itu ada bendera-bendera itu macam-macam, ada Kanada, ada Prancis, ada Jerman. Itu menunjukkan bahwa soal tersebut dibuat oleh negara bersangkutan. Jadi kalau bendera hitam, kuning, merah itu bendera mana ya? Belgia. Kayaknya Belgia. Nah, bendera Belgia berarti itu soal itu dibuat oleh negara Belgia. Nanti ada bendera Indonesia, berarti soal itu yang membuat adalah orang Indonesia. Itu hanya sedikit tambahan. Bagi yang bisa menjawab, silahkan mendekat ke kalian setting sendiri di komputer depan kelas kalian. Terima kasih. Oke, ini dari kelas 10.5. Ya. Silahkan aja langsung, Fajar Kurniawan. Oke, bisa dijelaskan, Fajar? Mendekat aja nggak apa-apa, buka suaranya. Kenapa pilih B? Silakan, Fajar Kurniawan. Atau yang lain juga silakan. Ya. Karena belum tentu, jadi saya akan memilih mana yang menurut saya ya ini subjektif sekali ya, yang paling menurut saya paling tepat ya alasannya. Ya. Bisa A, bisa B, C atau D. Ayo silakan yang lain juga. Oke, kalau Fajar belum siap dengan suaranya, Salim silakan.
kelas 10-8. Ayo silakan di unmute ya. Mikrofonnya di unmute dulu. Yang untuk bicara silakan di komputer desktop ada tanda mikrofon, di klik sehingga gambar coret merahnya hilang. Ayo silakan yang mau bicara terlebih dahulu, silakan, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Yaidan Abid Non Syafiq 12 IPS 1. Oke, silakan. Jawabannya C, dikarenakan jalur yang diambil agar tiba dan tepat mungkin secepat mungkin melewati jalur yang C, dikarenakan C itu angka yang diambil lebih sedikit. Oke. Jalur C itu kalau saya lihat di sini adalah dari merah kemudian ke hitam ya. Merah itu 2, 2, 2, 2, ada 8. Hitam itu 1, berarti ini tambah 1 lagi ya. Berarti 10, 10 tambah 5 tambah 4 ya, 19. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Ada lagi yang menjawab yang berbeda atau mungkin yang sama tapi alasannya berbeda, boleh juga ya. Ada lagi? Oke, kita lihat dulu ya jawabannya. Di sini saya sudah membuat ada jawabannya juga ya. Maaf, harus kembali ke ini ya. Ya, jawabannya C ya. Jawabannya C. Jadi kalau kita lihat di bukunya itu adalah ada penjelasannya. Ini adalah masuk ke dalam kalau di informatika masuk ke dalam mata kuliah struktur data dan masuk ke dalam subjek graf ya. Jadi ini penting ya, penting di mana kita bisa mencari jalur yang cepat, yang bagus ya, bukan cepat tapi ada bobotnya, entah itu tidak macet ya atau mungkin lebih dekat ya. Nah, ini kalau Anda lihat Google Maps ya, Google Maps juga menerapkan ini ya. Nah, ini disebut dengan algoritma Dijkstra ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ada robot ya. Silakan dibaca saja. Nah, jadi di sini ada robot dan robot itu akan mendapatkan perintah seperti ini ya. Contoh perintahnya ini, jika dia berada di sebuah petak merah, nah ini, maka robot mengganti warna petak menjadi hijau, dan berpindah satu petak ke kanan. Nah ini pindah satu petak ke kanan. Nah, tetapi kalau ada perintah seperti ini, berarti dia akan mengubah petak merah menjadi hijau dan dia akan berpindah satu petak ke kiri. Ya. Nah, pada awalnya robot ada pada petak paling kiri. Ya. Dia akan mendeteksi warna petak dan kemudian akan mengikuti setiap perintahnya, setiap langkahnya. Nah, di sini ada petak seperti ini. Ya. Dan aturannya, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Nah, kira-kira nanti akan menjadi seperti apa warna-warna di sini. Ya. Nah, silakan. Itu ada pilihannya ya, A, B, C, D. Kira-kira akan seperti apa? Silakan yang bisa menjawab langsung aja ketik ya.
Halo. Ya. Ya, saya Karisma Yuda Permana. Karisma Yuda. Sebentar, saya ketik dulu, saya takut lupa nanti. Oke. Atau mungkin Pak Yudi ya, Pak Yudi mohon dicatat ya. Karisma Yuda Permana 12 IPS 1. Oke, silakan. Ya. Menurut saya jawabannya adalah A, karena model komputer memegang peranan yang sangat penting, yaitu model komputasi adalah aturan dan struktur yang harus ditaati. Begitu. Oke, jawabannya A ya. Ya. Oke. Nah, berikutnya siapa yang mau menjawab lagi? Ya. Boleh ya, jawaban sama tapi cara menjawabnya berbeda ya. Masing-masing langsung aja ya, silakan siapa yang langsung menjawab, sebutkan nama dan kelasnya. Ya. Pak Yudi nanti mencatat. Tadi yang Zaid tadi benar ya, jawaban Zaid yang soal pertama. Jadi soal ini ya, soal ini dibuat oleh para pakar bidang computational thinking dari seluruh dunia, ya, dari seluruh dunia. Jadi umpamanya Indonesia tahun kemarin mengirimkan 100 soal, itu nanti masih diseleksi lagi. Padahal yang mengirimkan para profesor masih diseleksi lagi, paling hanya sekitar 15-an yang bisa diterima secara internasional. Ya. Ini makanya pertanyaannya itu aneh-aneh ya, tapi menarik ya, menarik. Dan jangan dikira bahwa saya ataupun teman-teman saya yang di Universitas Paramadina ya, itu bisa menjawab meskipun itu untuk pertanyaan sekolah dasar. Ya. Belum tentu. Ya. Jadi pertanyaannya sederhana, benar-benar membutuhkan cara berpikir yang sangat kreatif, ya, sangat kreatif. Dan belum tentu yang mohon maaf yang nilai akademisnya selalu tinggi bisa lebih cepat menyelesaikan. Ya. Karena ini logika, karena kadang-kadang yang nilainya tinggi itu karena rajin ya, rajin, tekun gitu ya. Sedangkan anak yang cerdas terkadang suka nyeleneh ya, nyeleneh kurang rajin ya. Nah, di sini rajin belajar sangat mendukung, kemudian kecerdasan juga sangat mendukung. Oke, silakan. Siapa nih yang mau menjawab nih? Yogi, Gandhi, atau siapa? Ayo silakan buka mic-nya untuk menjawab. Ya. Atau Janus, silakan. Ayo silakan. Ada yang mau menjawab? Oke. Kalau begitu saya anulir untuk pertanyaan ini. Kita akan lihat seperti apa jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah A, betul ya. Tapi sayang tidak ada yang menjelaskan kenapa bisa A. Kita bisa lihat di sini ya. Ini ketika perintah pertama ya, ketika kita menemukan yang hijau ini, berarti perintahnya adalah ini ya. Menemukan hijau, dia diubah menjadi biru. Kemudian dia bergerak ke biru. Ketika biru, dia ubah menjadi kuning. Jadi ini menjadi biru, kuning. Nah, kemudian bergerak maju lagi. Ini menjadi kuning lagi. Ya. Ketika bergerak maju ke kuning, dia ubah menjadi merah dan bergerak mundur. Nah, berarti ini menjadi merah dan dia ke sini. Ketika ketemu biru, dia ubah menjadi kuning. Ya. Nah, kemudian ini tadi udah kuning ya. Ketika kuning dia ubah menjadi merah, ya. Kemudian dia ke sini lagi, ini kuning ya, diubah menjadi merah lagi. Kemudian dia ke sini, ya. Tadi di sini biru, sehingga dia ubah menjadi kuning dan bergerak maju. Ya. Ini merah berarti diubah menjadi hijau, ya. Jadi yang kuning kemudian hijau hanya A. Jadi nggak usah diteruskan lagi.
Ya, nggak usah diteruskan lagi sampai seterusnya. Kita udah tahu bahwa paling kiri adalah kuning, ya. Kalau udah ketemu kuning, nah ini antara A dan D, ya, antara A dan D, ya, antara A dan D, dan kemudian setelah kuning hijau, oh, berarti jawabannya adalah A, ya. Dan jadi usahakan begitu. Tapi kalau masih ragu-ragu ya teruskan aja, ya. Siapa tahu ini nanti mondar-mandir lagi, ya. Di sini berubah, ya. Tapi kalau kita melihat bahwa oh kayaknya nggak balik lagi, ya. Kalau yang balik itu kan hanya kalau ketemu kuning, ya. Ketemu kuning di sini hanya sekali, ya. Sekali, kemudian yang hijau ini dirubah menjadi biru, berarti dia akan ke kanan. Nah, jawabannya adalah A. Jadi begitu Anda temukan jawaban yang kira-kira sudah memenuhi, nggak usah sampai seterusnya. Kenapa? Karena waktu berjalan terus, ya. Waktu berjalan terus dan waktunya relatif singkat, ya. Pertanyaannya 8 apa 12 ya SLTA, waktunya hanya 40 menit, ya. Sangat cepat sekali. Jadi begitu Anda sudah menemukan, langsung aja klik, kemudian pindah ke pertanyaan berikutnya. Bisa jadi nanti yang nilainya 100 itu ada banyak. Nah, kemudian akan diurutkan berdasarkan waktunya. Nah, di sini kemarin kami akan memberikan ranking, itu ditolak oleh Bebras Indonesia, ya. Kebetulan kami dari Universitas Paramadina itu masih ada koordinator utamanya, yaitu Bebras Indonesia. Tidak boleh ranking, tidak boleh juara 1, juara 2 dan sebagainya, ya. Karena ini tantangan untuk melatih siswa untuk menilai diri mereka sendiri sudah sejauh mana, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tapi tetap usahakan sebagus mungkin, ya, sebagus mungkin. Karena semakin bagus Anda berarti memang sudah siap untuk kompetisi, ya. Dan ya, saya yakin SMA 5 adalah SMA yang siap untuk fight, ya. Oke, soal berikutnya. Nah, ini sebenarnya soal untuk sekolah dasar, ya. Jadi saya kasih satu soal untuk sekolah dasar. Nah, ini kita lihat, ya. Ternyata ketika saya melakukan sosialisasi ke guru-guru SD, banyak sekali yang salah. Dan saya juga salah waktu pertama kali mencoba, ya. Mencoba. Nah, untuk ini enggak, ya. Tapi banyak juga yang salah, ya. Jadi kenapa jawabannya 6? Jadi banyak yang menjawab 5, ya. 6 kan lebih tinggi daripada 5, ya. Jadi di sini ceritanya gini. Si Jordan ini menebang pohon, ya. Dia menebang pohon banyak sekali. Dan masing-masing pohon ditebang dengan panjang 10 meter. Jadi ada batang-batang 10 meter. Kemudian si Ali ingin membangun bendungan, ya. Dia membutuhkan kayu panjangnya 4 meter sebanyak 7 dan 3 meter sebanyak 7. Nah, ada yang menghitung, oh ini kalau gitu tinggal dikalikan saja. 3 kali 7, 21, 4 kali 7, 28, berarti 49. 49 berarti butuh hanya 5. Ya. Nah, kita ingat, ya, kayu kan nggak bisa disambung kalau untuk bendungan, ya. Jadi ini perhitungan yang kurang tepat, ya. Tidak semudah itu. Ya. Oke, itu tadi contoh sederhana saja. Nanti kita akan latihan lagi. Nah, untuk pendaftaran ini, alhamdulillah SMA 5 bisa seluruh siswa. Nah, untuk sebelum dan saat tantangan nanti, ya, tapi sebelumnya, ya, sebelum dulu ini siswa diharap untuk latihan. Ya. Bisa masuk ke latihanbebras.ipb.ac.id. Ya. Nanti PowerPoint ini akan saya berikan ke Pak Yudi untuk bisa di-share. Ya. Nah, tapi harus buat akun terlebih dahulu. Ya. Akun di sini bukan akun untuk yang kemarin yang diberikan oleh Paramadina ke siswa semua, ya. Akun di sini adalah akun untuk latihan. Sedang akun yang kemarin adalah akun untuk tantangan. Jadi nanti waktu tantangan bebas di sini menggunakan tantanganbebras.ipb.ac.id.
Nah, kenapa di IPB? Karena IPB yang waktu itu menyediakan server untuk ditempati aplikasi Bebras ya. Jadi untuk latihan masuk saja latihan bebras.ipb.ac.id. Nah, kemudian di sana daftar aja ya, karena belum punya login, di bagian bawah itu ada add account ya, ikuti saja. Ya, ikuti saja. Yang penting harus punya email yang aktif. Hanya itu. Nanti akan ada konfirmasi ke email, dan di email itu kemudian kita kita tinggal klik saja ya. Kita klik kemudian sudah aktif, kita bisa masuk. Pilih yang kategori penegak. Untuk SLTA itu kategori penegak. Nanti ada banyak sekali latihan soal mulai Bebras tahun 2016 hingga Bebras yang terbaru ya 2021. Soal-soalnya ada di situ semua. Silakan kalau mau latihan ya. Kemudian untuk guru kelas ini memberikan latihan soal ya, membimbing ya, membimbing saat nanti tantangan Bebras ataupun waktu latihan didokumentasikan ya, mohon didokumentasikan, ada absensi siswa, ada foto-foto, kemudian soal yang dibahas, serta berikan kesan atau pesan siswa. Nah, ini mohon kalau bisa ya ditulis, nanti kami minta ya dokumentasinya untuk laporan ke Bebras Pusat ya, bahwa di Magelang ada kegiatan seperti ini ya. Nah, mohon ada 2 guru per kelas ya, baik itu saat latihan ataupun saat nanti tantangan ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang satu bisa tetap fokus jika ada siswa yang mengalami kesulitan, Pak, itu ada jaringan yang putus ataupun ada bukan jaringan ya, ada nggak bisa login umpamanya ya. Yang satu lagi koordinasi yang lain ya, umpamanya mengambil foto-foto. Jadi nanti gantian ya. Kalau guru A sedang memberikan latihan soal, yang guru B itu bisa memotret ya, foto 4 kali, 5 kali lah untuk setiap guru difoto seperti itu. Kemudian diunggah di sini ya, diunggah di sini. Ini sudah kami berikan tempatnya untuk dokumentasi ya. Jadi waktu latihan maupun waktu tantangan satu kelas sebaiknya ada 2 guru ya. Nah, nanti kita ada juga satu Google Meet ya, Google Meet. Kalau ada kesulitan ya, ada gangguan apapun, silakan diinformasikan via Google Meet. Kami tim Bebras Paramadina akan standby di situ, baik dosen-dosen maupun para mahasiswanya. Jadi nanti akan ada yang menangani ya kalau ada yang mengalami kendala di situ. Jadi ada satu video conference yang bisa dipakai kalau ada gangguan ya, ada kesulitan atau kendala ya. Jadi satu guru bisa melaporkan, satu guru yang lain masih bisa menangani siswa ya. Jadi kalau satu guru di dalam satu kelas mungkin agak kesulitan ya. Kalau di kami di sini biasanya ada siswa yang mendampingi ya, ada mahasiswa yang mendampingi. Jadi kalau ada kesulitan mahasiswa siap membantu. Ya. Nah, ini jadwalnya ya, jadwalnya untuk penegak itu kelas 10 sampai 12 itu hari Kamis nanti ya, tanggal 10. Nah, untuk hari Kamis itu waktunya bisa pilih ya, dari jam 8 sampai jam 14. Silakan mau pilih jam berapa saja ya. Nah, kalau dilakukan di sekolahan ya, bisa dilakukan di laboratorium komputer ya. Nah, mungkin lebih nyaman kalau siswa itu membawa HP sendiri-sendiri ya, bawa HP sendiri-sendiri, kemudian login menggunakan akun yang sudah kami sediakan ya. Jadi akunnya itu username-nya itu adalah singkatan huruf ABC, kemudian ada angka, dan password-nya itu angka ya. Nah, kalau password-nya hanya 7 digit, tambahkan angka 0 di depannya. Jadi password panjangnya 8 digit ya. Kalau 7 digit tambahkan 0 di depannya. Ya. Kemudian setelah login langsung kerjakan ya, langsung kerjakan. Jadi sebelum login harus siap-siap dulu ya. Begitu login langsung kerjakan. Nah, masing-masing siswa ini akan mendapat soal yang berbeda ya. Sehingga mungkin
rasanya nggak mungkin guru akan menjelaskan soal ini maksudnya apa, ya, karena setiap siswa akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda. Jadi diharapkan siswa harus bisa memahami soalnya. Ya. Tadi jawaban itu cepat-cepat sekali ya dan benar ya, cepat-cepat sekali. Cuma saya yang kurang berani untuk bicara, ya, kurang berani. Jadi kecerdasan ada, logikanya bagus sekali. Ya. Tidak mudah ya, tidak mudah menjawab soal-soal seperti tadi. Ya. Oke, jadi kalau umpamanya ternyata yang membawa HP itu satu kelas hanya umpamanya satu kelas itu ada 40 siswa umpamanya ya. Yang membawa 20 ya, bagi 2 sesi ya kelas itu. Ya, 20 yang membawa HP itu mengerjakan lebih dahulu ya. Kan itu perlu waktu sekitar 1 jam. Nah, jam berikutnya untuk mereka yang nggak punya HP dipinjami dari si siswa. Ya. Atau bisa juga yang nggak bawa HP bisa ke lab komputer ya. Di lab komputer SMA 5 kemarin Pak Yudi bilang ada sekitar 100 komputer ya. Lumayan banyak ya, banyak sekali ya untuk. Oke, kita akan masuk ke latihan berikutnya ya. Di sini saya akan close dulu PowerPoint-nya. Ini adalah untuk dokumentasi nanti ya. Silakan Bapak Ibu guru untuk upload di sini ya. Oke. Oke, ini latihan yang berikutnya ya. Jadi di sini kita sering berlatih untuk membiasakan saja. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang tadi ya, dengan yang tadi. Nah, silakan kira-kira berapa itu nilainya? Ada yang bisa jawab? Silakan. Langsung aja ketik ya, kalau ada yang bisa jawab. Mohon Pak Yudi untuk mencatat untuk yang bisa. Oh, ada yang make error ya, untuk kelas 11 IPS 5 ya. Oke, silakan dijawab ya. Berapa nilainya ini? Berapa jawabannya ya? Silakan diisi. Ayo silakan. Ini lebih mudah dari yang tadi ya, jauh lebih mudah dari yang tadi. Tapi di sini nggak ada pilihan, tapi kita diminta untuk mengetikkan bilangan bulat antara 0 sampai dengan 100. Nah, ini kalau ada salah, ya, nggak akan ada pengurangan, nggak ada pengurangan nilai. Ya. Oke, Miftah bisa diceritakan? Silakan, Miftah dari 12 PS5. Kenapa bisa 55? Jalurnya mana saja yang dilalui? Ayo Miftah, silakan. Oh, make error ya. Aduh, sayang banget ya. Make-nya error. Oke, kita atau saya tunggu dulu sebentar kalau mungkin ada yang make-nya bisa jalan. Bisa juga menggunakan HP ya kalau mau itu 65 12 IPS 3. Silakan menjawab jalurnya mana 65.
Oke, kita lihat saja ya jalurnya ya. Jawabannya ini saya minimize ya. Nah, ini jawabannya adalah 55. Jadi jawaban Miftah tadi benar, sayang mic-nya nggak jalan ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa ambil jalurnya. Kita bisa ambil jalur, sorry maaf. Ya. Bisa ambil jalur mana saja ya. Kita ambil jalur mana saja, tapi cari yang paling kecil ya. Ini kan ada tiga apa? Ada 4 toko ya, 4 toko yang harus dilalui, didatangi ya. Kita bisa pilih pemain dari sini dulu atau dari sini dulu ya. Nah, kita kombinasi nanti mana yang paling kecil. Yang umpamanya kita lewat sini dulu. Ya, ini sudah 5 nih. Kemudian ke sini menjadi 15, ke sini menjadi 25 ya. Kemudian ke sini menjadi 45 dan kembali ke rumah menjadi 55. Jadi jalur yang dilalui adalah ini 5, 10, 10, 20, 10 ya. Kalau kita melalui jalur ini jauh lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi karena ini 15 tambah 10 25, 25 tambah 20 menjadi 45. Sebentar. Oh, ini belum lewat ya. Jadi 15 tambah 10 25, 25 tambah 10 35, 35 tambah 15 50 menjadi 60 sampai rumah ya. Jadi lebih panjang ya. Jadi yang benar jawabannya adalah 55. Nah, ini sangat menantang sekali nih, sangat menantang sekali. Jadi ini jawabannya ini di atas ini adalah A bango hitam bango putih tiba 2 jam lebih cepat ya. Ini yang A. Jadi pertanyaannya ini ada 3 buah pulau ya. Nah, bango hitam dan bango putih ini akan ke pulau ini. Ya, dia mengikuti jalur ini, jalur garis ini. Nah, bango hitam terbang di atas lautan dengan kecepatan 2 blok per jam dan harus beristirahat di darat selama 1 jam. Ya. Jadi dia hanya bisa kecepatannya adalah 2 blok per jam dan dia harus istirahat selama 1 jam setelah terbang 4 blok. Jadi setelah terbang 4 blok dia harus istirahat di darat selama 2 jam. Nah, itu adalah bango hitam. Sedangkan bango putih ya bango putih dia akan kecepatannya adalah 4 blok per jam. Tetapi harus istirahat 2 jam setelah terbang 4 blok. Ya. Nah, mereka juga bisa berjalan 1 blok per jam di darat. Ya. Nah, tantangannya adalah burung mana yang paling cepat bermigrasi dari pulau ini ke pulau ini, ya, dan berapa perbedaan waktu migrasi tercepat bango hitam dan ibis putih. Ya. Berapa perbedaan waktu tercepatnya. Jadi tercepat si bango hitam itu berapa, bango putih berapa, nanti dikurangkan. Nah, silakan kalau ada yang mau menjawab. Wah, ini sudah ada yang menjawab nih. 11 IPS 5. Jawabannya. Ya. 11 IPS 5 ini yang tadi mic-nya. Oh, silakan Yulianto. Ini mic-nya bisa ya. Silakan. Silakan bicara. Atau mungkin wali kelas yang di kelas bisa connect ke Zoom menggunakan HP supaya siswanya bisa menjawab. Saya berikan pulsa 50.000 bagi yang bisa menjawab dengan benar dan memberikan alasan dengan tepat. Nanti saya kirim lewat Pak Yudi. Silakan Yulianto. Bisa menjelaskan jalurnya mana? Ini luar biasa ya, cepat sekali ya.
Oh, oke. Untuk yang mic mati bisa menjawab lewat sebentar ya. Mungkin Pak Yudi bisa share itu Zoom-nya supaya wali kelas yang guru yang ada di kelas bisa connect ya. Untuk supaya bisa menjawabnya. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Ada jawaban A. Ya. Ini luar biasa ya, nggak mudah untuk menjawab ini. Ya, nggak mudah. Cepat sekali ini. Ya. Ada Assalamualaikum, lagi? saya dari Chelsea, dari IPS 112. Oke, jawabannya apa, Chelsea? A. A, bisa dijelaskan? Bangau putih lurus, terus nanti kan Lurus, maksimum kan 4 langkah nih. ya. Lurus, 1, 2, 3 gini ya, Ini 4 ke sini gitu. enggak lurus terus nanti yang hijau-hijau atas berhenti di situ. Terus nanti lurus lagi. Enggak nyampe 1, 2, 3. Oh iya 4 berarti betul bisa ya. 4. Terus Istirahat 1 jam. Terus ya. lurus lagi sampai ke blok 3. 1, 2, 3. Sini. Dari sini ya. ke sini gitu. Terus blok 3 setelah hijau-hijau. Oh, 3 blok setelah hijau-hijau, terus naik ke atas sini ya? Ya. Oke. Kalau yang hitam bagaimana? Sebentar. Yang hitam maju selangkah, terus turun 3 blok. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 blok terus, ya. Lurus 3 blok hijau, terus naik. Lurus itu jalan kaki atau terbang? Terbang. Terbang ya, oke. Sampai sini ya. Ya. Karena ini di darat, oke, terbang. Terus sama ya, berarti kanan langsung ke atas ya. Oke, jawabannya benar, alasannya juga tepat. Mohon Pak Yudi untuk bisa mencatat tadi Chelsea dari IPS berapa? 11 IPS ya. Nah, ini saya juga sudah coba ya. Ini perjalanan ini kan 1 jam nih, 4 blok. Kecepatannya adalah 4 blok per jam untuk yang putih. Kemudian dia istirahat 2 jam. Ya, istirahat 2 jam, kemudian jalan kaki 1 jam. Ya, jadi sampai di sini dia butuh 4 jam. Ya. Kemudian dia terbang 4 blok, ya kecepatannya kan 4 blok per jam, jadi ini nambah 1 jam. Nah, untuk yang hitam, dia kecepatannya 4 blok per 2 jam. Ya, jadi ketika terbang 4 blok, dia membutuhkan waktu 2 jam. Dan kemudian dia seperti tadi dibilang terbang ya. Jadi dia istirahat dulu 1 jam. Kemudian sebentar ini iya istirahat 1 jam, kemudian terbang ya 4 blok. 4 blok kan dia butuh 2 jam. Kemudian setiap 4 jam dia harus istirahat ya. Nah, dia istirahat 1 jam lagi. Kemudian dia terbang lagi ke sini, dia butuh waktu 2 jam. Ya. Sehingga ini jumlahnya ada 2 tambah 4, 6, ya, 8 jam. Sedangkan yang putih ini 6 jam. Jadi jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah A. Bagus sekali. Dan luar biasa cepat ya. Tidak mudah menjawabnya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Jadi ini adalah jadi ini adalah paket ya, paket yang akan diambil ya, diserahkan ke Transart, kemudian akan dikirim ke pelanggan, dan ini adalah kurirnya. Jadi paket ini akan diterima, yang baru datang taruh di atas, baru datang lagi taruh di atas. Kurir mengambil dari atas juga ya. Nah,
suatu hari Transart mendapat laporan bahwa matahari dan bulan, ini matahari dan bulan tidak pernah sampai ke museum, jadi dikirim ke kliennya yaitu museum yang seharusnya menerimanya. Nah, kurir yang membawa lukisan tersebut telah mencurinya. Tantangannya adalah siapakah yang mencuri matahari dan bulan. Nah, silakan. Jadi lukisan itu dibawa ke ini adalah kantornya kurir ya, umpamanya di Indonesia ada JNE ataupun ada pos ya. Nah, di kantor pos itu ditumpuk ya, ditumpuk begitu datang taruh di atas, begitu datang lagi taruh di atas. Ketika ada kurir mengambil diambil yang atas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah matahari dan bulan ini siapa yang mengambil? Ada yang bisa jawab? Silakan. Saya buka lagi chatnya. Silakan. Silakan yang bisa menjawab langsung ke depan. Itu komputer di unmute dulu ya. Jadi bicara setelah di unmute. Kemudian mohon maaf Pak Hari, ini kebetulan diprogram oleh sekolah hanya sampai jam 8.45 menit. Jadi sekarang sudah jam 8.29. Jadi masih ada sekitar 4 jam. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Salim bilang Albert ya. Oke. Untuk yang ini mungkin nanti nggak usah dijelaskan ya. Nanti kita lihat ya. Ada lagi jawaban yang berikutnya? Oke, kita lihat ya jawabannya. Ini di sini jawabannya adalah Bobby. Kenapa Bobby? Ya. Jadi kita lihat di sini ketika lukisan datang ya jam 11.40 nih Bebras di padang rumput datang ya. Belum ada yang mengambil. Pengambilan pertama dilakukan 12.25. Berarti setelah lukisan kedua ini datang ya, diambil oleh si Albert ya. Nah, kemudian Charlie dia mengambil pada 13.35. 13.35 itu berarti setelah hutan misterius ya. Kalau kita lihat berarti hutan misterius yang akan diambil oleh Charlie. Kenapa? Karena matahari dan bulan itu kan ada di bawahnya hutan misterius ya. Nah, kemudian si ini Albert lagi ya. Albert lagi dia mengambil mengambil lukisan pada 14.35. Nah, berarti dia setelah Nyur Melambe datang ya. Berarti Nyur Melambe diambil oleh si Albert. Nah, kemudian Bobby dia mengambil 14.40 sebelum rawa-rawa datang. Nah, yang paling atas kita lihat ada matahari dan bulan. Di bawahnya ada Bebras di padang rumput ya. Berarti yang diambil adalah matahari dan bulan. Berarti yang mengambil matahari dan bulan adalah si Bobby. Jawabannya adalah Bobby. Jadi harus dicoret-coret ya di kertas. Jadi jangan lupa nanti waktu tantangan Bebras itu siapkan kertas kosong untuk coret-coret. Banyak sekali yang kita butuh coret-coret di kertas. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya mudah sekali ya jawabannya, yaitu ini adalah gen ya. Gen itu ditulis dengan angka dan juga huruf ya. Jadi di sini ada huruf. Huruf ini menyatakan bahwa jumlah huruf A ini ada di dalam urutan gen minimal 1 dan maksimal 2 ya. Minimal 1 maksimal 2, betul ya. Kemudian T ini minimal 1 maksimal 4 ya, betul ya. G ini minimal 2 maksimal 3 ya, betul juga. Nah, pertanyaan di sini mana yang salah? Ya. Oh, berapa kode genetik yang valid sesuai aturan yang diberikan? Nah, berapa yang benar? Sorry, maaf ya, berapa yang benar? Di situ ada yang salah ya. Jadi tadi bukan Albert ya, jawabannya adalah Bobby. Ya. Ini nggak usah menjelaskan, silakan jawaban langsung aja. Oh, tapi oke. 3 ya, oke.
Pak Yudi ini dijawab apa dari 11 MIPA 4 nih Aisyah Dewi 3 ya yang benar. Jadi kita bisa lihat nih T antara 2 sampai 8. Betul ya, karena ini T ada 7 buah ya. C ada 1 sampai 2. Salah ya, karena ini ada 3. A antara 0 sampai 2. Betul ya, karena tidak ada A. G antara 1 sampai 3. 1, 2, 3. Betul juga. Berarti yang salah cuma ini. Ya, berarti jawabannya adalah 3. Ya. Mohon Pak Yudi catat. Ya. Ya. Nah, ini menarik lagi ya. Ini contoh yang lain lagi. Jadi ada 4 buah berang-berang ya. A, B, C, D. Ini D aja sebaiknya diubah Paula menjadi apa? Denis mamanya ya. Yang mendaki gunung selama 3 minggu ya, 21 hari ya. Setiap berang-berang membawa camilan favoritnya ya. Nah, pada setiap hari berang-berang makan 1 bungkus camilan atau sama sekali tidak makan. Jadi diperhatikan ya, setiap kalimat itu diperhatikan. Dia makan sehari hanya 1 atau tidak makan sama sekali. Nah, di sini kita lihat Alma itu dia makan 4 camilan setiap 8 hari. Bruno atau B 4 camilan setiap 7 hari. C 2 camilan setiap 4 hari dan D 9 camilan setiap 9 hari. Nah, berapa total camilan terbanyak yang mungkin dimakan selama pendakian? Nah, silakan nih. Siapa yang mau menjawab nih? Nggak usah menjelaskan, nggak apa-apa ya, karena ada kendala mic tadi. Silakan. Dan ini juga apa namanya pertanyaannya dalam bentuk angka, jadi kemungkinannya sangat banyak sekali. Ya. Nah, silakan. Berapa banyak camilan yang paling banyak yang dimakan selama 21 hari perjalanan ini? Silakan. Langsung ketik aja siapa namanya dan kemudian jawabannya berapa. Alma dia makan 4 camilan setiap 8 hari, si Bruno dia 4 camilan setiap 7 hari, Charles 2 camilan setiap 4 hari, dan Paula atau Dennis ya D itu adalah 6 camilan setiap 9 hari. Nah, ini terus terang saya juga salah ketika pertama kali menjawab ya. Tidak mudah ya. Karena harus teliti sekali per kalimat. Per kalimat itu punya arti yang sangat sensitif untuk dipahami, harus diikuti. Oke, 1 menit lagi ya. Memang tidak mudah, jadi kita kasih waktu. Ya. Kalau dalam tantangan nanti waktunya sekitar 3 atau 4 menit ya. Di sini kita kasih waktu 3 menit. Aisyah Dewi Rahayu 3, Fatimatul 12. Oke, kok sedikit sekali. Dalam 8 hari saja ini udah 4. Jadi ini sampai ini ya, sampai 21 hari ya. Sampai 21 hari. Ayo, silakan. Ingat, itu banyak anak yang yang ternyata mikrofon di kelas-kelas itu banyak yang tidak berfungsi Pak Hari. Nah itu anak-anak melaporkan lewat chat. Coba bagaimana solusinya ya? Oh, oke. Oke, kalau begitu yang tadi yang mic-nya mati dianggap benar semua Pak Yudi. Yang pertama ya, yang jawaban pertama tapi mic-nya mati dan jawabannya benar, dianggap benar saja. Ya nanti kami kirim hadiahnya ya. Tadi sudah ada berapa soal tadi? 4 ya. Total semua kalau nggak salah 6 ya, 6 soal. Ayo, masih terlalu kecil itu. Yang lain. Pakai mic. Ada yang mau pakai mic? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama siapa? Kelas?
Bagus Adi Prasetyo kelas 12 IPS 5. Oke, silakan Prasetya. Jawabannya cari Pak 20 makanan. 20 makanan ya. Masih jauh ya, masih jauh 20 makanan. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Karena ini saja udah berapa nih? Ini sudah 10 ditambah 6, 16 ya. Ini baru segini. Kalau dia 2 kali berarti paling enggak sudah 32 ya. Paling enggak sudah 32. Apalagi ini kan cepat sekali makannya nih. Ada lagi yang mau menjawab? Tidak mudah ini memang. Saya akui tidak mudah. Saya sendiri pertama kali saya tadi cerita salah ya, salah karena kurang teliti dalam membaca ya. Terkadang kita pengen cepat ya, pengen cepat sehingga kurang teliti. Oke. Kita langsung aja jawabannya ya. Jawabannya adalah jawabannya adalah 50 ya. 50 kenapa? Kita bisa lihat di sini setiap 8 hari si Alma ini habis 4 ya. Berarti ini sampai 16 dia habis 8. Setelah itu dia maksimal bisa makan 4 lagi ya. 1, 2, 3, 4. Setelah itu dia nggak boleh makan karena 8 hari hanya boleh makan 4 ya. Nah, di sini berarti 4 kalikan 2 ya selama 16 hari, kemudian 1, 2, 3, 4. Berarti ini 12 untuk si Alma ya. Kemudian Bruno setiap 7 hari. Ini 3 minggu pas ya, berarti dia menghabiskan 12. 12 tambah 16 28 ya. 28. Nah, ini si Charles ya, setiap 4 hari dia makan 2. Berarti dia sampai ke hari ke-20 dia makan 10. Ya. Dia kan 4 hari ya, 5 kali ya. 5 kali 2 10. 10 ditambah 1 hari dia makan. Ya. Berarti 11. 11 tambah 28 39. Nah, ini si Paula. Paula ini sampai hari ke-18 dia makan 2 set ya, berarti 12. 12 kemudian 3 hari berikutnya dia makan 1 ya. 12 tambah 3 ya. 12 tambah 3 15 ya. 15 tadi hitungan saya ada yang salah mungkin ya, ada yang tapi totalnya nanti 50 ya. Prinsipnya seperti itu ngitungnya ya. Ngitungnya dihitung dia berapa bulatnya. Ini umpamanya 8 berarti 16 ya. 16 masih sisa ini 5 hari tapi dia maksimum hanya bisa 4 ya. Berarti dia hanya makan 4 ya. Kemudian ini juga dihitung. Ini kalau ini pas ya. Totalnya nanti akan 50. Kalau nggak salah ya, saya maaf lupa untuk memasukkan jawabannya dan cara menghitungnya ya. Nah, ini adalah contoh soal yang agak aneh juga ya. Jadi ada 4 simbol seperti ini dan kemudian kita diminta untuk mencari arti setiap simbol. Jadi si taksi ini mau ke bandara dan diminta untuk mencari simbol ini artinya apa? Apakah maju atau belok kiri, belok kanan atau balik arah? Ya. Nah ini ada 2 cara ya. Yang pertama kita lihat di sini. Di sini kita ketemu lingkaran hijau. Berarti lingkaran hijau ini hanya 2 kemungkinan. Bisa ke kiri atau ke kanan atau maju ke depan. 3 ya maaf. Kiri, kanan, maju ke depan. Nah, ketika lingkaran hijau kita lihat di sini ya di tujuan akhir itu hanya bisa datang dari sini dan bisa datang dari sini. Berarti lingkaran hijau hanya bisa maju ke depan kalau dari sini atau belok ke kiri. Ya. Nah, berarti pilihannya mengerucut nih. A, B, C, A, B hanya AB ya. Karena ini balik ya, bukan belok, ini AB ya. Nah, hanya A dan B. Kalau maju berarti datangnya dari sini. Nah, kita bisa urutin ya. Datanya dari sini. Apakah kalau ini datanya dari sini,
ini berarti maju ya, berarti datanya dari sini juga. Nanti Anda bisa hitung bisa cari sendiri ya. Tapi sudah mengerucut antara A dan B. Kalau umpamanya ragu-ragu nih, nggak ketemu ya, tapi kita sudah tahu antara A dan B, udah pilih salah satu aja. Entah A entah B ya, untung-untungan karena kalau kita benar itu akan dapat poin, tapi kalau salah juga dikurangi, tapi nggak dikurangi senilai 1 poin ya, kurangi kecil. Jadi kemungkinan benarnya akan 50%. Ya. Tapi kalau kita ragu-ragu di antara 4 ini ya jangan diisi, ya mending jangan diisi karena kemungkinan benarnya hanya 25%. Ya. Nah, untuk latihan silakan masuk ke sini ya, https://latihanbebas.ipb.ac.id ya. Nah, ini Anda bisa masuk ke sini, kemudian untuk login jika kita belum punya bisa create new account di sini ya, create new account. Nah, kalau sudah punya ya kita bisa login ya. Login kemudian kita bisa pilih sesuai dengan kategori kita. Di sini untuk tingkat SLTA kita bisa pilih yang ini ya. Nah, Anda bisa cari dari yang paling lama, umpamanya latihan sehari sebelum Bebras ini yang 2016 ya. Nah, di sini ini dari Jerman ya, kelihatannya dari Jerman. Nah, ada 7 soal ya. Waktunya 45 menit ya. Anda silakan latihan. Sama ini ya, prinsipnya hampir mirip ya. Jadi Anda bisa lihat lagi. Nah, kemudian ini ada soal berikutnya, menarik-menarik ya dengan gambar-gambar gitu ya. Tapi tantangan berpikirnya luar biasa. Nah, ini langsung lanjut terus ya. Nah, nanti kalau Anda lupa di tantangannya, apakah nanti ada cek atau tidak, saya kurang tahu ya. Saya belum pernah ikut tantangan. Ya. Jadi yang penting harus usahakan diisi kalau kita memang tahu ya, tahu isinya. Nah, kalau kita ragu-ragu, nggak usah balik lagi ya. Setelah selesai selesai semua soalnya dan kemudian ada yang kosong, nggak usah balik ya. Nggak usah balik kalau kita nggak mungkin bisa mengerjakannya. Jadi langsung aja submit all and finish ya. Tapi kalau tadi kayaknya saya punya ide nih. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, bisa return ke tantangan yang tadi. Soal yang kita belum jawab ini bisa kita lihat ya, yang belum ada jawabannya semua ya. Nah, tapi kalau sudah selesai langsung aja submit all and finish ya. Nah. Oke. Saya kira sampai di sini aja untuk sosialisasi dan latihan Bebras. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih antusiasme dari siswa dan juga para guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari atas kesempatannya memberikan pencerahan kepada siswa-siswi kami, juga Bapak Ibu guru yang pada kelak nantinya akan mendampingi. Ini benar-benar mohon maaf, beberapa guru, Bu Binti Eva selaku pembawa acara terpaksa harus meninggalkan ruangan terlebih awal karena memang pada saat sekarang ini SMA 5 tengah sibuk-sibuknya, padat-padatnya kegiatan. Yang pertama adalah PKKS. Pada saat sekarang ini baru ada rapat dengan pengawas terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Kemudian ada juga AKM, asesmen kompetensi minimum. Ini juga baru dipersiapkan. Dan SMA 5 mulai tanggal 14 November besok akan memasuki penilaian akhir semester. Demikian padatnya sehingga mohon maaf, tadi saya masuk merekam beberapa kelas, terpaksanya ada beberapa ibu guru yang terpaksa meninggalkan kelas digantikan oleh adik-adik PPL dan sebagainya. Jadi ini memang benar-benar mohon dimaklumi, kondisinya memang padat sekali. Nah, kemudian untuk anak-anakku sekalian, tolong dipersiapkan. Jadi memang besok itu soalnya hanya paling 10 atau 12, waktunya 45 menit. Faktor waktu penyelesaian pengerjaan itu amat sangat cepat sekali. Sehingga cobalah berlatih, cobalah pergunakan waktu seefektif-efisien mungkin.
sehingga bisa peroleh nilai atau prestasi yang terbaik. Barangkali ada yang mau bertanya atau mau disampaikan barangkali oleh Bapak Ibu pendamping. Jika tidak ada yang akan disampaikan, mewakili Bapak Kepala Sekolah dan pengurus SMA Negeri 5 Magelang, para waka, Bapak Ibu, wali kelas, dan siswa-siswi kami barangkali selama mengikuti sosialisasi ada kekurangannya, ada salah hilafnya, dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan oleh Universitas Paramadina dalam kompetensi atau tantangan Bebras tahun 2022. Semoga semua itu bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, kami menutup sesi sosialisasi Bebras, tantangan Bebras tahun 2022 dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Barangkali ada salah kurangnya dalam saya mengantarkan. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.